selamat datang kembali ya di channel Trendy Tech. Udah lama nggak bikin video ngobrol gini ya. Iya. Ya, lo tau nggak kenapa gua ngajak lu pengen bikin video kayak gini lagi ngobrol? Kenapa emang? Vivo udah launching global X60 series. Oh iya. Kemarin lihat gak? Iya, kemarin gue lihat launching global. Karena gue pikir kok launching lagi. Soalnya kan waktu itu udah launching ya, tapi Iya. yang China ya. Iya, ternyata ada launching globalnya Udah ya. launching globalnya. Ada tanda-tanda mau masuk ke Indonesia? Nah itu dia, gue langsung cek ke websitenya yang Vivo Indonesia. Iya. Ada sesuatu di situ. Apa tuh? Itu X60 itu dipajang. Pokoknya udah dipajang di situ, udah ada tanggalnya malah. Tanggal 8 April. Tapi gue nggak tahu itu launching apa ya. iya. Apa pengumuman doang ya. Gitu. Ya berarti kita sekarang mau ngobrolin X60 series itu. Ya karena ada yang menarik nih. Satu yang berbeda dibanding sebelumnya. Zeiss ya? Iya Ada benar. nama Zeiss. Iya benar Zeiss. Ini menarik banget bos Iya. dibahas. Mungkin bagi yang belum tahu ya, belum pernah dengar Zeiss. Zeiss itu sangat terkenal di dunia fotografi ya. Iya betul. Fotografi sekali. dan sinematografi. Betul Jadi sekali. memang dia, kalau lo lihat website-nya, banyak banget segmentasi dia gitu. Main di mana, di segmen mana aja. Iya, Salah satunya departemennya banyak. terkenal. Iya, departemennya banyak. Ada yang development segala macem, ada yang kacamata mungkin ya. Iya. Tapi di dunia fotografi, lensanya sangat terkenal. Itu terkenal. kayak kelas premium gitu deh. Kelasnya premium, harganya Iya. juga mahal. Harganya juga mahal. Dibanding lensa biasa gitu. Heeh, betul. Bisa puluhan juta, ratusan, ya bervariasi, cuman memang harganya premium. Iya. Dan kualitasnya juga terkenal premium. Karena memang dipakai oleh bisnis-bisnis yang apa ya namanya? Yang profesional. Profesional, standar yang kelas atas gitu kali ya. Iya. Terus mereka juga gue cek ada bikin kamera juga sih. Kamera juga ada gitu Oh, bikin. kamera mirrorless gitu. Iya, kamera full frame gitu ya. Tapi memang banyak bidangnya gitu loh. Nah ini menarik banget untuk kita bahas nih kerjasamanya nih. Nah, iya. Jadi gini, mungkin kita flashback dulu ke Vivo X50 Pro kemarin. Kita kan pernah megang ya. Yes, iya. Yang sangat berkesan apa menurut lo dari Vivo Nah, X50 yang Pro? sangat berkesan itu adalah yang bikin menarik pengen gue bahas di sini. Kameranya. Jadi mungkin yang yang lebih digembar-gemborkan itu gimbal, tapi pas gua ngetes kameranya buat foto-foto, itu wow, Iya. ternyata loh, Kok bagus banget ya? hasil fotonya ini bagus. Bukan cuma kamera yang stabil buat video, tapi gua buat jepret sana jepret sini itu Iya. hasilnya kok Sama terkesan sih. gitu. Waktu itu gue juga gitu. Memang yang karena penasaran dengan teknologi baru waktu itu gimbal stabilization. Jadi gue sangat menanti, sestabil apa videonya, terus sebagus apa videonya gitu ya. Penasarannya ke situ, tapi pas nyobain fotonya, terutama foto portrait, foto super makronya juga keren banget gitu itu. Waktu itu lu juga foto portrait di kondisi remang-remang ya. Kondisi remang-remang. Hasilnya bisa bagus Hasilnya banget ya. Bagus. Makanya pada bisa kesana deh. Iya. Ke video atau di IG kita juga post foto-fotonya ada. Iya. Mungkin kita nggak mau nggak usah bahas terlalu panjang ya. Iya. Kita mau bahas ini fokus di X60 series nih, terutama Zeiss-nya nih. Nah, karena hasil kameranya bagus, Heeh. sekarang ditambah Zeiss, jadi makin penasaran Nah, ya. makanya gue itu bingung. Heeh. Ngapain lagi mereka kerjasama sama Zeiss gitu? Iya. Secara pasti keluar duit lebih banyak lagi dong. Iya. Iya kan? Mungkin ada tujuannya sih. Memang kalau kita lihat di web resminya, bentuk kerjasamanya apa namanya? Namanya itu Vivo Zeiss Co-Engineered Imaging System. Berarti yang gua tangkap dari terms itu adalah Vivo dan Zeiss duduk bersama, berkolaborasi, mendesain image system untuk kamera X60 Iya. series ya. Dia co-engineer kerjasama Co-engineered, ya. untuk nge-build satu sistem. Iya. Ya, untuk menghasilkan satu output yang bagus gitu kali ya. Sebetulnya kemarin gue pernah nonton video tangan belang sih, yang membahas sedikit kayak masalah topik ini lah. Oh iya. Kalian Iya. sana. Kerjasama Tapi kita brand dengan brand smartphone dengan brand brand lensa. kamera lensa ya. Nah kita mungkin di sini lebih Ya. ke sudut pandang kita ngobrolin Ya, mungkin ya. tambah-tambahannya ya. Iya, iya. Khusus di ini di Vivo sama dan Zeiss, Zeiss ini ya. Nah, Termsnya co-engineering. heeh. Menurut gue not necessarily Zeiss yang bikin lensanya, yang manufacturing lensanya gitu. Manufacturing ya. Manufacturing. Yang nggak harus Zeiss itu memproduksi lensanya kan. Oh iya, dan di tim Vivo sendiri pasti ada orang-orang yang Iya. ngurusin bagian ini ya. Pasti ada, iya. Ya, ada pasti tim ahlinya ya. Iya. Untuk ngurusin kamera istilahnya ya. Iya. Semua segala macam seperti kamera. Nah, dengan si Zeiss ini mau ngapain lagi? Nah, ini. Ya memang kayak gue bilang tadi, memang nggak harus
diproduksi oleh Zeiss. Gua nggak tahu ini produksi Zeiss atau bukan, tapi yang nggak harus gitu loh. Karena apa gini? Pertama mungkin hardware penting ya. Hardware salah satu faktor yang penting dalam bisa menghasilkan hasil foto yang bagus. Hasil foto yang bagus, benar. Jadi mungkin mereka duduk bareng, Vivo sama Zeiss, milih lensanya gitu ya. Kasih saran gitu Kasih saran ini, mendingan lensa yang ini nih yang dipakai nih. Karena akan bisa menghasilkan foto yang kayak gini lebih bagus gitu. Mungkin lebih nggak ada chromatic aberration segala macam gitu ya. Lebih bagus kualitasnya segala macam. Atau mereka ngedesain lensa sendiri. Walaupun manufakturnya produsennya orang lain gitu. Tapi mereka kan mendesain sendiri. Desain kacanya mau pilih yang mana, yang kayak gimana, bisa jadi kayak gitu ya. Oke, iya. Jadi Vivo dan Zeiss ngedesain desain lensanya kayak gimana, begini, suruh produsen bikin gitu. Yang udah ada pabrikannya, yang udah ada alatnya sendiri gitu. Iya, bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu. Nah, tapi waktu itu gue pernah baca research-nya Google. Jadi memang kamera mirrorless dengan kamera smartphone kan ukuran sensornya tuh udah jauh berbeda ya. Udah pasti berbeda maksudnya. Maksudnya di smartphone itu nggak bakal sampai untuk saat ini belum bisa menjangkau apa yang bisa dicapai oleh mirrorless gitu ya. Karena ukuran sensornya, keterbatasan ukuran sensor nggak bisa segede smartphone. Iya, nggak bisa segede mirrorless gitu. Iya. Misalnya gitu ya. Jadi waktu itu Google punya ide kalau kita di smartphone itu mendingan memakai computational fotografi untuk mencapai hasil yang bisa mirip dengan kamera mirrorless. Jadi istilahnya gampang ya intinya, software itu nggak kalah penting di dunia smartphone fotografi sekarang. Gue ngomongin dulu deh, jadi gini, misalnya kita mikir deh, memang standar setiap individual terhadap foto yang bagus itu kan bisa berbeda-beda ya. Benar. Misalnya ada orang yang suka fotonya saturasinya tinggi nih, vivid gitu. Ada yang suka warnanya lebih natural, ada yang suka kontrasnya tinggi, ada yang suka semuanya terang gitu. Nah, itu kan berdasarkan standar siapa gitu. Jadi mungkin di sini kenapa Vivo bekerja sama dengan Zeiss? Karena Zeiss itu kan udah berpengalaman di dunia fotografi udah lama banget. Udah lama banget. Istilahnya mereka tuh kayak udah punya data-data kayak hasil kamera di berbagai kondisi, berbagai situasi. Pokoknya banyak mungkin ya. Foto objek orang, skin tone-nya mau kayak gimana. Iya, mau skin tone mau gimana. Itu pasti mereka punya datanya. Nah, gua rasa Vivo mau memakai parameternya Zeiss gitu loh. Memakai datanya dia gitu. Iya, jadi kan ada standar nih. Standar mana yang gue mau pakai nih? Ya udah gue mendingan pakai standarnya Zeiss dong. Oh iya benar. Ngerti kan? Maksudnya bisa. menurut A foto bagus kayak gini, menurut B foto bagus kayak gini. Daripada gue ngikutin user A maunya kayak gini, user B maunya kayak gini kan, mendingan gue pakai standarnya Zeiss gitu. Yang udah hasil riset mereka bertahun-tahun. Iya. Hasil maksudnya data yang mereka punya bertahun-tahun gitu ya. Iya. Oke. Masuk akal. Iya kan, ngerti kan maksudnya? Ngerti kan? Nah, dan gini yang tadi gue bilang computational photography. Nah, misalnya smartphone sekarang itu udah canggih banget. Maksudnya dia agak berbeda sistemnya dengan kamera mirrorless. Karena permainan software. Karena ya mau nggak mau ya software ya. Iya, biar mencapai kualitas yang bisa menyamai mirrorless gitu misalnya. Misalnya pakai smartphone nih kita sekali jepret itu belum tentu cuma jepret satu foto doang. Dia bisa jepret banyak foto. Nah, pokoknya dia datanya tuh ada kan, masuk data nih. Terus datanya diolah. Oh, kayak ada tukang edit di dalam kamera gitu. Iya, pakai Photoshop di dalam. Nah, tugasnya Vivo sama Zeiss itu adalah ngatur ini nih tukang edit nih. Lo yang foto yang bagus nih yang kayak gini nih. Kalau buat foto pemandangan nih lo harus naikin ini segini, lo harus turunin sharpness-nya segini gitu ya. Nah, kan sekali jepret foto dapat data nih. Iya. Nah, ini datanya mau diapain? Dynamic range-nya mau kayak gimana? Berarti kontrasnya mau kayak gimana? Raw ya mereka pas masuk ya. Pasti. Kayak kontrasnya mau kayak gimana nih gitu. Terus warnanya mau vivid atau agak natural atau gimana? Itu kan di-setting lagi sama mereka biar. Iya. Nah, jadi ini mereka Vivo sama Zeiss gua rasa duduk bareng untuk ngatur ini nih. Oh, kayak hasilnya misalnya buat scene kayak situasi gini, si Zeiss ini punya presetnya nih. Tinggal langsung jadi. Nih, tinggal ngajarin tukang edit dalamnya ya. Iya.
preset terus tukang edit benerin. Iya benerin. Oh gitu. Oh kalau foto orang sukanya skin tone-nya kayak gini. Mungkin ya. Mungkin kayak foto buat foto tanaman, bokeh. Iya foto bokeh. Oke, ini deteksinya rapin nih ya. Oh iya. Rapin dia. Nggak apa namanya? Nge-masking. Nge-masking. Oke. Iya, yang gue tangkap sih kayak gitu sih. Jadi dari hasil yang mungkin X50 Pro bisa kita bilang bagus, mereka mau naikin lagi standarnya ya. Iya. Ya gue suka foto portrait Vivo X50 Pro kemarin karena dia kamera portraitnya itu kalau mungkin kebanyakan kamera lain lensa portrait adalah depth sensor ya biasanya. Iya, banyak yang pakai depth sensor. Iya. X50 Pro kemarin itu adalah lensa memang dedicated untuk portrait focal length-nya 50 mm, jadi yang biasa dipakai untuk portrait. Makanya mereka tuh kasih istilah tuh beda sih buat kamera portraitnya, profesional apa gitu ya. Profesional portrait lens ya kalau nggak salah. Iya. Hasilnya beda sih sama bokeh biasa gitu. Iya. Kayak lu punya focal length kayak berubah. Iya, memang itu. Gue suka foto portrait pakai lensa 50 mm juga enak banget gitu. Agak nge-zoom ya. Iya. Nah, gue baru lihat websitenya nih. Dia tuh ada fitur biotar. Baru denger tuh gue istilahnya. Bokeh biotar, efek biotar gitu. Jadi biotar kayaknya yang gue tahu ya, itu adalah ciri khas lensa-lensa Zeiss dari dulu gitu. Jadi efek bokehnya tuh beda. Ya lu lihat sendiri di sini. Oh, yang kayak bulatnya kayak agak lonjong gitu, kayak ketarik gitu ya? Iya. Oke, ngerti. Keren nih sih itu. Ya, itu filter loh, itu filter. Jadi lu kalau mau yang biasa bisa. Terus kayak lensa jadul sih seinget gua. Nah iya kayak gitu. Lensa jadul kayak gitu. Yang gua kaget F-nya itu sih, bukaannya itu lebar banget 1,5 loh. Kayaknya standarnya 17 atau 8 lah standarnya ya. Iya, flagship ya. Nah ini mungkin saran dari Zeiss juga mungkin. Bakalan nangkap cahaya lebih banyak dong. Lebih banyak. Buat foto low light juga pastinya harusnya lebih bagus ya. Nah itu dia. Kita nggak tahu, katanya sih Extreme Night Mode 2.0-nya bakal lebih bagus sih. 2.0 namanya. Bokehnya juga bakal lebih shallow. Bokehnya bakal lebih shallow. Iya. Terus noise-nya pengaruh dong. Harusnya iya. Harusnya pengaruh ya. Iya. Oke. Ini nggak sabar sih gua nyobain. Terus ada fitur keren lagi sih. Buat portraitnya ya? Iya. Oh iya, gua tahu maksud lo. Portrait plus night mode. Iya. Ya kan? Biasa kan kita pilihannya cuma buat portrait doang kalau mau portrait. Kalau mau night mode nggak bisa portrait. Iya. Kalau malam-malam mau foto portrait, kita nggak bisa pakai night mode gitu intinya gitu lah ya. Tapi sekarang kita bisa pilih portrait plus night mode. Iya. Jadi foto portrait kita, oh itu bokehnya bakal keren. Keren banget kan? Ini ada namanya sih apa kemarin? HDR Super Night Portrait. Terus apa lagi yang menarik? Tadi lu nyebutin Super Night Mode 2.0 ya? Iya. Ada yang 2.0 lagi? Apa? Gimbalnya. Oh iya. Gimbal Stabilization 2.0 ya? Iya, tapi gua nggak gitu paham. Maksudnya 2.0 itu mau diapain lagi sama dia? Kemarin kan udah stabil banget. Iya. Gitu. Ini sih gue baca sih dia sekarang videonya pakai gimbal plus ada EIS, jadi 5 axis sih. Makanya gue penasaran sih, katanya bakal stabil banget. Lebih stabil lagi gitu. Oh iya, kemarin yang launching global itu ada yang beda dengan yang di Cina. Oh, chipsetnya. Chipsetnya. Iya. 870. Yang China pakai apa? Exynos 10 1080 80. Kan? Sama sih, gue kaget sih. Wih, 870 gitu. Nggak salah nih. Kita nggak tahu nih yang masuk ke Indonesia. Nah, yang masuk ke Indonesia. Yang pakai yang mana. Tapi dua-duanya gue seneng sih. Exynos 1080, waktu itu gue cari tahu ya. Angka-angka benchmarknya itu sebetulnya agak lebih kencang dikit dari Snapdragon 865. Snapdragon 870 ini kurang lebih kayak 865 yang dikencengin lagi. Gitu. Oke. Kayak di tune up gitu lah ya. Iya. Jadi mau masuk dua-duanya gue seneng sih. Apapun gue terima dengan senang hati. Jadi nggak apa-apa nih dapat Exynos. Nggak apa-apa. Asal performanya yang kayak gitu, yang kencang itu. Tapi gini, dapat Exynos yang dua versi ini kita ngomongin ya. Yang Exynos itu dapat lensa. Oh iya, ada periskop. Kalau Snapdragon nggak ada. Yang varian global nggak ada periskop. Ya lu pilih Exynos plus periskop apa SD tapi nggak ada. Apapun seneng sih. Nggak, gini, gue tanya lu sekarang. Oh iya, boleh. Lu, kan kita banyak kamera HP yang pakai periskop ya. Kepake nggak buat lu? Lensa periskop itu buat iseng doang. Iya. Tapi sebenarnya kalau orang nanya nih, buat apaan sih dipasang kalau misalnya percuma lu ngezoom sekian kali tapi hasilnya jelek. Tapi kan teknologi harus gitu. Mereka harus nunjukin ini stage awal ini seperti apa, buat lihat kemajuan ke depannya seperti apa. Iya. Memang gue juga
pengen nyobain biarpun nggak bakal sering dipakai gitu. Oh iya. Ya gue sih setuju, maksudnya intinya gue senang kalau ada periskop. Tapi kalau nggak ada pun asal dikasih tele ya. 2 kali zoom buat portrait. Buat portrait ya, Buat bukan portrait, bukan buat zoom yang doang. 5 kali sampai 10 kali zoom, gue udah seneng sih. Oke. Ya, soalnya yang kepake buat gue adalah itu gitu. Nah, lu tau gak 2 chipset ini keuntungannya apa selain memang powerful ya dua-duanya? Ya lebih kenceng apa aja sih. Sama lebih feature proof sih. Future proof maksudnya bisa dipakai jangka panjang. Iya. Exynos 1080 sama Snapdragon 870 udah 5G sih. Oh, Exynos juga 5G ya berarti ya, benar ya. Oke, iya benar-benar. Future proof ya berarti. Iya. Ini jadi kalau orang mau beli HP ini sekarang buat jangka panjang ya bisa diandalkan gitu. Jadi pas di Indo udah masuk 5G yang nggak tahu kapan, dia nggak perlu buru-buru ganti HP lagi gitu. Terus apa lagi sih? Layarnya kali ya. Yang lalu kan high refresh rate 90 Hz. Iya, 90 Hz. Sekarang udah 120 Hz. Iya. Tapi dia touch responnya juga Tinggi ya? tinggi. 240 Hz. Oh iya. Mantep nih, misalnya lo dapet chipset premium ya. Either Exynos 1080 ataupun Snapdragon 870 itu dua-duanya premium menurut gue. Iya. Jadi enak dipakai buat main game. Main game shooter perlu yang responsif banget gitu. Iya. Itu enak banget sih. Nah, Kayaknya iya. experience-nya bakal mantep banget kayaknya sih. Makin nggak sabar nyobain Iya, ya. nggak sabar. Ya intinya sih gimana ya? Intinya kita nungguin ya. Nungguin banget ya. Nungguin banget. Vivo di tahun ini udah launching produk belum sih? Maka itu, Vivo itu kayaknya paling adem ayem. Iya, adem ayem tapi kalau kita lihat data apa sih namanya? Penjualan ya. Penjualan tuh Tinggi ya. tinggi gitu. Jadi gitu. Iya, kayak satu-satu tiba-tiba mau keluar aja nih gila. Iya. Apalagi lo kemarin sempat hampir mau beli. Iya, gue udah nyari-nyari secondan X50 Pro gitu. Jadi Untungnya ya ada berita ini ya. iya. Jadi gue tunda dulu deh. Gua nungguin yang baru aja Iya, nanti. nungguin yang baru aja. Gitu. Ya udah yang pasti kita nggak sabar banget nungguin ya. Gue sih sangat menantikan sih. Sangat menantikan Iya. ya. Gimana kalian ya? Menantikan. Lo bakal beli gak? Oh iya. Iya. Gue udah tunda X50 Pro. Oh, iya. Gue udah jual HP lain. Lu tau lah gue jual HP apa lah ya. Siapin budget. Rugi lumayan ya Rugi itu. lumayan gue buat ini. Gitu. Ya udah, yang pasti kita bakal bikin videonya di channel ini ya. Pasti. Kalian tungguin aja gitu. Ya, oke. Semoga video ini menghibur dan kita ketemu lagi di video berikutnya.